Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang pengkajian masalah tauhid terkait dengan masalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian bahwa sifat itu adalah pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembahasan kita terkait dengan sifat yang mustahil bagi Allah, yang khususnya pada kelompok kategori lawan dari sifat ma'ni, mari kita mulai dengan sembari mengharap ridha Allah dan membaca Al-Quran dengan berniat kepada Allah, semoga seumpama pahalanya dilimpahkan buat ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk para sahabat, para ulama, dan para syuhada, dan terkhusus untuk Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah walahumul fatihah. Malik yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Adadu sifatil ma'ani. Ini adalah pembahasan tentang lawan dari sifat ma'ani. Setelah sebelumnya kita mengkaji tentang lawan dari sifat nafsiyah dan lawan dari sifat salabiyah, maka dalam hal ini kita akan memperbincangkan tentang apa saja lawan dari sifat ma'ani. Kata-kata lawan atau did itu maknanya adalah jika yang A ada, maka si B-nya tiada. Jika si B-nya tiada ada, maka si A-nya yang tiada. Itu yang did. Kalau nakid, jika A ada, maka si B tiada, maka akan ada potensi si C-nya yang ada. Itu kalau nakid. Itu makanya di sini digunakan kata-kata diddu, yang bentuk jamaknya adalah adadu. Soal, kami sifatul lati diddu sifatil ma'ani. Berapakah sifat yang menjadi lawan dari sifat ma'ani? Jawab, hiya sab'u sifatin. Dianya sifat lawan dari sifat ma'ani itu ada 7 sifat. Al-awwalu al-ajzu. Yang pertama adalah lemah. Al-thani al-karahatu. Yang kedua adalah terpaksa. Al-thalithu al-jahlu. Dan yang ketiga adalah bodoh. Ar-rabi'u al-mautu. Dan yang keempat adalah sifat mati. Al-khamisu al-umyu. Dan yang kelima adalah sifat buta. As-sadisu as-sammu. Dan yang keenam adalah sifat tuli. As-sabi'u al-bukmu. Dan yang ketujuh adalah bisu. Soal, ma makna al-ajzi? Apakah makna dari lemah? Apakah makna dari sifat lemah? Jawab, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bil ajizi la yata'atta ma'aha ijadun wala i'damun wa hiya diddul qudrati. Dan dianya al-ajzi atau lemah itu adalah satu sifat yang ada sifat itu lagi berdiri dengan orang yang lemah, lagi tidak mampu dengan sifat lemah itu untuk mengadakan sesuatu
dan tidak pula ada kemampuan untuk meniadakan sesuatu. Dan dianya al-ajzu itu adalah sifat lawan dari sifat qudrat. Jadi di dalam hal ini bahwa Allah wajib atau pasti bersifat dengan qudrat. Maka jika Allah itu wajib bersifat dengan qudrat, maka mustahil bagi Allah bersifat dengan lemah. Kenapa? Karena persoalan lemah itu merupakan milik bagi orang yang lemah. Kalau dia berada pada posisi orang yang lemah, maka dia tidak akan mampu mengadakan sesuatu dan juga tidak mampu meniadakan sesuatu. Contoh, kita ini adalah orang yang lemah, yang membutuhkan kepada orang yang kuat. Tanda dan bukti kita adalah orang yang lemah, kita tidak mampu mengadakan sesuatu. Dan kita tidak pula mampu untuk meniadakan sesuatu. Itu bukti bahwa kita ini lemah. Untuk mengadakan uang secara mendadak, kita tidak mampu. Dan meniadakan nyawa orang pun kita juga tidak mampu. Soal, ma maknal karahati? Apakah makna karahah? Jawab, wa huwa adamul qasdi fil ijadi wal i'dami bi ayyujada syai'un minal alami ma'a karahati ta'ala liwujudihi awiz zuhuli aw bit ta'lili aw bit tab'i wa huwa naqidul iradati. Dan dianya karahah adalah tiada kesengajaan, tidak memiliki kesengajaan di dalam mengadakan sesuatu ataupun mengidamkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Gambarannya bahwa diperoleh sesuatu dari alam semesta ini beserta terpaksanya Allah Ta'ala untuk mengadakan alam. Atau karena keheranan atau lupa Allah terhadap sesuatu yang ada di alam. Atau tersebab oleh alasan tertentu Allah mengadakan alam. Atau tersebab oleh kebiasaan saja alam semesta ini terjadi. Wahuwa, dan dianya segala sesuatu itu tidak ada kasat tadi adalah lawan dari iradah. Maka karahah merupakan sifat yang mustahil bagi Allah yang pada akhirnya akan menempatkan posisi Allah pada posisi orang yang lupa dengan apa yang beliau ciptakan. Hal itu jelas berlawanan dengan sifat iradah yang pasti ada. Soal, ma maknal jahli? Apakah makna sifat bodoh? Jawab, wa huwa adamu idraki syai'i au idrakihi ala ghairi ma huwa lahu wa huwa naqidul ilmi. Dan dianya makna jahil adalah tidak memperoleh sesuatu atau memperoleh sesuatu di atas kondisi yang berbeda dengan dianya sesuatu di dalam kenyataannya. Dan dianya al-jahlu itu adalah lawan dari sifat ilmu. Jadi Allah bersifat dengan ilmu. Allah pasti alim. Lawan dari alim itu adalah jahil. Dan makna jahil itu adalah tidak mengetahui sesuatu apapun jua. Atau dia mengetahui sesuatu tetapi berbeda dengan kenyataan. Ini juga disebut dengan jahil. Dan kondisi jahil atau sifat jahil ini
merupakan sifat yang pasti tidak ada bagi Allah atau mustahil bagi Allah. Soal masyai'u fi ma'nal jahli wa huwa naqidul ilmi aidan. Apa sajakah sesuatu yang terkandung di dalam makna jahil, yang dianya jahil itu adalah lawan dari ilmu ia pula? Jawab, wa huwa az-zannu wal wahmu wasyakku wan nazru wan nazariyu wan nisyanu wan naumu. Dan dianya sesuatu yang merupakan kandungan makna jahil adalah zon, sangkaan, dan waham, kebimbangan, wasyak, dan keraguan, dan berfikir, dan sesuatu yang dibangsakan dengan berfikir, dan sifat lupa, dan sesuatu atau biasa melakukan tidur. Maka dalam konteks yang seperti ini, apa saja yang terkategori ke dalam makna jahil, atau dalam pengertian sederhana, siapa saja, kondisi apa saja yang baru disebut dengan kata-kata makna jahil, yaitu kalau masih menggunakan kata zon, maka dia masih jahil namanya, atau dia waham, bimbang, atau dia ragu, atau dia berfikir, atau ilmu nazari, atau segala sesuatu yang dia lupa atau punya sifat lupa, maka itu masih dikategorikan dengan jahil. Atau dia punya sifat tidur, maka itu juga termasuk jahil. Nah, ada beda zan, waham, dan syak. Kalau syak, kita ragu-ragu antara pilihan A atau B. Belum ada kekuatan hati kita mau memilih A atau B, itu kategorinya syak. Ketika jatuh pilihan kita kepada A atau B, katakanlah contohnya jatuh pilihan kita kepada A, maka itu pilihan A itu disebut dengan zan dan pilihan B disebut dengan waham. Itu bedanya. Soal ma ma'nal mauti, apakah makna sifat mati? Jawab, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bil maiti tamna'ut tisafuha bil idraki law rufi'al hijabu anna la ra'ainaha wa hiya diddul hayati. Dan dianya sifat maut itu adalah sifat yang wujud ya, yang ada dia sifat lagi berdiri dengan sesuatu yang mati, yang akan melarang seseorang bersifat dengan mengidrak sesuatu. Dan jikalau diangkatkan hijab dari kita, sungguh melihatlah kita akan sifat mati itu. Dan dianya mati atau sifat mati itu adalah lawan dari sifat hayat. Jadi dalam konteks ini, sifat yang mustahil juga bagi Allah adalah al-maut atau bersifat dengan mati. Kenapa mustahil? Karena sifat mati itu akan melarang orang untuk bersifat dengan idrak. Bagaimana mungkin orang akan menemukan sesuatu kalau dia bersifat dengan mati? Bagaimana mungkin dia akan mampu mengadakan orang sementara dia bersifat dengan mati? Soal ma maknal umi, apakah makna dari buta? Jawab, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati tamna'ul basar wa huwa
diddul basari. Dan dianya makna ummi atau makna buta itu adalah satu sifat yang ada lagi berdiri dengan zat yang melarang akan penglihatan. Dan dianya buta itu adalah lawan dari melihat. Maka dalam hal ini Allah wajib bersifat dengan basar. Allah pasti melihat. Lawannya atau mustahil bagi Allah bersifat dengan buta. Karena kondisi buta itu, jika itu dinisbahkan kepada Allah, maka Allah tidak akan mampu melihat apapun. Sehingga Allah tidak akan mengetahui apapun. Oleh sebab itu, kondisi sifat buta bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil adanya, atau sesuatu yang pasti tidak ada. Soal ma makna sami, apakah makna tuli? Jawab, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati tamna'us sam'a wa huwa diddus sam'i. Dan dianya makna tuli itu adalah satu sifat yang wujudiyah, yang ada lagi berdiri dengan zat yang melarang ketulian itu akan pendengaran. Dan dianya as-sami itu adalah lawan dari as-sam'u, lawan dari mendengar. Soal ma maknal bukmi, apakah makna bisu? Jawab, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati tamna'u minal kalami wa huwa diddul kalami. Dan dianya makna bukmi atau bisu adalah satu sifat yang ada lagi berdiri dengan zat yang akan melarang kebisuan itu untuk berbicara. Dan dianya al-bukmi adalah lawan dari kalam. Oleh sebab itu, dari penjelasan di atas diketahui bahwa ada pula 7 sifat yang merupakan lawan dari sifat ma'ani. Yang 7 sifat dari lawan sifat ma'ani ini merupakan sifat-sifat yang mustahil atau pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 7 itu adalah, yang pertama al-ajzi, lemah. Yang kedua al-karahati, terpaksa. Yang ketiga adalah al-jahli atau jahil. Yang keempat adalah maut atau mati. Kemudian yang kelima adalah al-ummi, dia buta. Yang keenam adalah as-sami, dia tuli. Kemudian yang ketujuh adalah al-bukmi, dia itu bisu. Abdadus sifatil maknawiyati, ini adalah lawan-lawan dari sifat maknawiyah. Setelah tadi kita bahas tentang lawan dari sifat ma'ani, sekarang kita membahas tentang lawan dari sifat maknawiyah. Soal, kam abdadus sifatil maknawiyati, berapakah lawan dari sifat maknawiyah? Jawab, hiya sab'u sifatin, dianya lawan dari sifat maknawiyah ada 7 sifat. Al-awwalu kaunuhu ajizan, yang pertama adalah kaunnya Allah Ta'ala adalah zat yang lemah. Atsani kaunuhu karihan, yang kedua kondisinya atau kaunnya Allah Ta'ala itu terpaksa. Atsalitsu kaunuhu jahilan, dan yang ketiga adalah kondisinya Allah Ta'ala itu jahil. Ar-rabi'u kaunuhu maitan, yang keempat adalah kondisinya Allah Ta'ala itu mati. Al-khamisu kaunuhu umyan,
kondisinya Allah Ta'ala itu buta. As-sadisu kaunuhu summan. Yang keenam adalah kondisinya Allah itu tuli. As-sabi'u kaunuhu bukman. Dan yang ketujuh, kondisi atau kaunnya Allah Ta'ala itu bisu. Maka 7 sifat yang kita sebutkan ini, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, sampai dengan kaunuhu bukman, ini adalah 7 sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu lemah, mustahil kaunuhu karihan, mustahil kondisinya Allah jahilan atau jahil, mustahil kaunnya Allah Ta'ala itu bukman atau bisu. Soal ma makna kaunihi ajizan ila akhirih, apakah makna kaunnya Allah Ta'ala itu orang yang lemah sampai akhir? Jawab, wa makna kaunihi ajizan huwa ibaratun an qiyamil ajzi bidzatihi ta'ala. Dan makna kaunnya Allah Ta'ala itu lemah adalah suatu ibarat, satu gambaran berdirinya lemah dengan zatnya Allah Ta'ala. Maka ini makna dari kaunuhu ajizan itu, bahwa kondisi Allah Ta'ala itu lemah. Maka sifat kaunuhu ajizan ini merupakan sifat yang pasti tidak ada bagi Allah Ta'ala. Karena kaunuhu ajizan adalah salah satu dari sifat yang mustahil bagi Allah. Wa kadzalika kaunuhu karihan wa jahilan wa maitan wa umyan wa summan wa bukman huwa ibaratun an qiyamil karahati wal jahli wal mauti wal umyi was sumami wal bukmi bidzatihi ta'ala an dzalika uluwan kabira. Dan begitu juga mustahil ataupun begitu juga makna kaunuhu ta'ala karihan itu, makna kaunnya Allah Ta'ala itu terpaksa ataupun jahil ataupun mati ataupun buta ataupun tuli ataupun bisu, dianya adalah satu gambaran, satu ibarat dari berdiri sifat terpaksa, sifat jahil, sifat mati, sifat buta, sifat tuli, dan sifat bisu dengan zatnya Allah Ta'ala. Ta'ala an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala dari demikian sifat-sifat yang lemah ini. Akan sempurna, maha tinggi lagi maha besar. Soal mat dalilu ala istihalati hadhihi sifati alaihi ta'ala. Apakah dalil di atas kemustahilan sifat-sifat ini di atas Allah Ta'ala? Jadi mengkaji tentang apa dalil kemustahilan sifat-sifat yang disebutkan di atas. Jawab, wad dalilu alaiha yumkinu ayyufhama minad dalili ala wujubi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati. Dan dalil di atas kemustahilan sifat yang disebutkan di atas mungkin dapat dipahami dari dalil di atas wajib, di atas pasti ada sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang pertama, innallaha sami'un basir, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Hal ini jelas dan nyata bahwa Allah itu bersifat dengan sama dan basar. Ketika Allah wajib atau pasti bersifat dengan sama dan basar, mustahil bagi Allah
bersifat dengan buta dan tuli. Yang kedua, innallaha alimun khabir, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengkhabarkan. Ketika Allah wajib bersifat dengan alim, maka mustahil Allah itu bersifat dengan jahil. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga, huwal hayyul ladzi la yamutu. Allah itu adalah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ketika Allah wajib bersifat dengan hayu atau pasti bersifat dengan hayat, maka mustahil bagi Allah bersifat dengan mati. Soal kaifa dzalika? Kenapa demikian? Jawab, idza wajabat sifatum minas sifati li dzatihi ta'ala istahala ayyattasifa dzalika dzatu bididdiha li'annat diddaini la yajtami'ani fi dzatin wahidin. Apabila pasti bersifat dari apabila wajib atau pasti ada bersifat dengan satu sifat dari beberapa sifat bagi zat Allah Ta'ala, mustahillah bahwa bersifat pula zat Allah dengan lawannya demikian sifat. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya dua yang berlawanan tidak mungkin untuk berkumpul di dalam zat yang satu. Maka kenapa tidak mungkin Allah itu bersifat dengan jahil ketika Allah wajib bersifat dengan ilmu? Karena jika Allah telah bersifat dengan ilmu, maka mustahil Allah bersifat dengan jahil. Kenapa? Karena antara jahil dan ilmu itu tidak bisa dikumpulkan keduanya, dan tidak pula bisa dihilangkan salah satu dari keduanya. Kalau tidak ilmu, jahil. Kalau tidak jahil, pasti ilmu. Sekarang Allah pasti bersifat dengan ilmu. Oleh sebab itu, maka mustahillah Allah bersifat dengan jahil. Karena kedua-duanya antara jahil dan ilmu tidak mungkin berhimpun di dalam zat yang satu. Soal al-jaizu lahu ta'ala. Membahas, ini mungkin ada kesalahan cetak. Al-jaizu lahu ta'ala. Ini adalah sifat yang jaiz atau boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala. Soal mal jaizu fi haqqihi ta'ala. Apakah sesuatu yang boleh-boleh saja atau jaiz pada zatnya Allah Ta'ala? Jawab, wa huwa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu fayadkhulu fi dzalika ats-tsawabu wal iqabu wa ba'tsul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu wassilahu wal aslahu lil abdi. Dianya sesuatu yang jaiz bagi Allah adalah memperbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkan memperbuat sesuatu yang mungkin. Oleh sebab itu, maka termasuklah dalam hal yang jaiz itu memberikan pahala, memberikan iqab, mengutus para nabi di atas mereka salawat dan salam, dan menciptakan silah dan aslah bagi hamba. Maka ini adalah sesuatu yang sah-sah saja bagi Allah untuk mengadakannya. Dalam pengertian, jika Allah beri kita pahala, itu karena karunia-Nya. Jika Allah berikan iqab-Nya kepada kita, itu karena keadilan Allah. Nah, oleh sebab itu, fala yajibu syai'un min dzalika 'ala Allah Ta'ala wa la yastahilu 'alaihi aidan. Maka tidak ada kewajiban Allah, tidak ada kewajiban Allah terhadap sesuatu dari demikian. Kita ulangi. Maka tidak wajib
sesuatu dari demikian itu bagi Allah Ta'ala, dan tidak pula mustahil yang disebutkan itu baginya Allah Ta'ala. Jadi memberikan pahala, memberikan iqab, mengutus para nabi, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja bagi Allah, dalam pengertian tidak ada kewajiban Allah untuk menciptakan pahala ataupun iqab bagi hambanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, dan mengampuni Allah bagi orang yang beliau kehendaki, dan mengazab Allah akan orang yang beliau kehendaki. Jadi mengampuni ataupun mengazab itu hak prerogatif Allah. Sah-sah saja bagi Allah mengampuni orang yang berdosa, dan sah-sah saja bagi Allah untuk mengazab orang yang berbuat taat. Soal mad dalilu ala dzalika, apakah dalil di atas demikian sifat yang jaiz bagi Allah? Jawab, wad dalilu alaihi annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minhu aw istahala alaihi aqlan lang qalaba al mumkinu awil jaizu wajiban aw mustahilan wa dzalika la yuqalu ay la yasihu fil aqli wallahu a'lamu bissawab. Dan dalil di atas sifat yang jaiz tadi adalah bahwa sesungguhnya keadaan jika wajib bagi Allah Ta'ala sesuatu dari yang disebutkan tadi, mengutus nabi atau beri iqab atau pahala, atau mustahil bagi Allah yang disebutkan di atas tadi, menurut akal, wajib atau mustahil menurut akal, sungguh berpindahlah dari posisi yang mungkin ada atau jaiz ada, kemana pindah? Kepada wajib atau mustahil menurut akal. Jadi andai kata Allah Ta'ala itu wajib atau mesti bagi beliau untuk memberi pahala orang yang taat, kalau itu wajib, maka akan berpindah status dari yang mungkin kepada yang wajib. Ketika berpindah dari status yang mungkin kepada yang wajib, maka akan terjadi lemah bagi Allah. Contoh, jika wajib bagi Allah memberi pahala buat si Andi karena dia telah beribadah, maka Allah adalah lemah. Kenapa beliau lemah? Karena Allah terpaksa memberi pahala kepada orang yang taat. Kalau Allah itu terpaksa memberi pahala kepada orang taat, maka Allah lemah, tidak punya iradah. Jika Allah tidak punya iradah, maka beliau adalah lemah. Kalau Allah lemah, maka terjadilah dur atau tasalsul pada akhirnya. Atau berpindah dari mungkin kepada mustahil. Nah, oleh sebab itu, wadzalika, dan demikian berpindah status dari mungkin kepada wajib atau dari yang mungkin kepada mustahil tidak dapat diakali. Artinya tidak sah menurut akal. Tidak diterima oleh akal kita berpindah sesuatu yang boleh saja bagi Allah kepada sesuatu yang mesti Allah kerjakan. Kalau mesti Allah mengerjakan sesuatu itu, maka di saat itu berpindahlah posisi Allah yang punya sifat iradah kepada sifat karahah. Padahal sifat karahah merupakan sifat yang lemah atau sifat yang kurang. Oleh sebab itu, dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada satu sifat yang jaiz bagi Allah, yaitu memperbuat sesuatu yang mungkin. Lantas muncul pertanyaan, apakah jaiz bagi Allah mengadakan anak? Maka jawabannya tidak bisa dijawab
mungkin boleh atau tidak. Kenapa? Karena mengadakan anak bagi Allah itu adalah mustahil. Sementara kudrat dan iradat tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Kudrat dan iradat hanya ta'aluk kepada yang mungkin. Jadi ketika ada orang bertanya bahwa Allah itu sanggupkah menciptakan anak, sanggupkah Allah menciptakan istri, maka jawabannya bukan sanggup atau tidak sanggup. Jawaban yang benar itu adalah kudrat dan iradat tidak ta'aluk kepada yang mustahil dan kepada yang wajib. Kudrat dan iradat hanya ta'aluk kepada yang mungkin. Dan yang mungkin ini sudah kita sebut kemarin pada video sebelumnya. Atau sederhananya kita ulang, mungkinat itu ada 7, ada wujuduna wa adamu as-sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Maka dalam hal ini telah selesai kita mengkaji tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang 20 itu terbagi kepada 4 kategori, dan sifat yang mustahil ada 20, yang 20 itu juga terkategori ke dalam 4 macam, dan ada satu sifat yang disebut dengan sifat jaiz, yaitu memperbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkan memperbuat sesuatu yang mungkin. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pada pertemuan depan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengkaji dan memahaminya lebih lanjut. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.